pertama saya akan bacakan begini. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Amin. Ya. Rupanya panitia maupun hamba Tuhan tempat ini ingin supaya kasih itu menjadi bagian gaya hidup setiap pribadi lepas pribadi. Ya. Nah, karena apa? Kalau hidup ini tanpa kasih bagaikan sayur kurang garam, ngambang. Ya, naik. Ya. Ini karena mereka membutuhkan kasih seperti Anda dan saya. Ya. Mereka membutuhkan kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang akan dijabarkan menurut Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Ya. Naik Mas, mereka membutuhkan kasih persaudaraan. Lihat, kasih yang bagaimana? Kalau hidup ini tanpa kasih seperti drama tadi, uang punya, segalanya punya, ya, sampai menempatkan uang aja pakai keranjang ayam, gitu ya. Jadi, tetapi keharmonisan dengan keluarga tidak ada, karyawan tidak ada kasih. Mereka semua orang yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia, membutuhkan kasih itu. Nah, mengapa kasih harus dipelihara dalam persaudaraan? Ini yang jadi pertanyaan. Mengapa kasih harus dipelihara? Dibiarin saja. Kenapa? Karena kasih itu memiliki nilai yang paling besar. Ya. Kasih itu memiliki nilai yang paling besar, tidak ada duanya. Ya. Kenapa? Sebab di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Nek. Ya. Ini yuk kita akan baca bersama-sama. Nek. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, ya, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, tidak ada artinya. Ya, nah, tidak ada artinya. Yang berikutnya, ayat yang kedua, ya, sekalipun, ya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan, ya, tetapi kalau hidupku tidak punya kasih, tidak ada artinya. Ya, ayat yang ketiga, ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau tidak ada kasih, tidak ada artinya. Ini. Jadi saat ini kita harus mengerti betapa besar nilai kasih di dalam kehidupan setiap pribadi. Itu yang harus menjadikan satu dorongan. Sebab ketika kita melihat secara etimologi, ya, kata kasih itu merupakan pikiran yang jauh ke depan, ya, dan hasil dari pemikiran itu adalah pemikiran yang jauh lebih tinggi, karena di dalam kasih itu akan memberikan kebahagiaan, itu akan memberikan semangat. Jadi kalau hidup tanpa kasih itu tidak ada semangatnya. Maka ketika diteliti ada 3 hal. Kasih
agape. Semua kasih ini mempunyai kebahagiaan, mempunyai kegembiraan, mempunyai semangat. Tetapi Paulus saat ini dalam ayatnya Ibrani pasal 13 ayat 1, Paulus sedang berbicara secara rohani. Ya. Bukan kasih eros yang harus kita pelihara, ya, yang menjadi utama, bukan kasih philea, tetapi kasih agape. Ya. Next. Ya. Ini jadikan satu dorongan. Pengertian kasih eros kita bisa melihat bahwa ya cinta kasih ya untuk memberikan kesan seperti itu. Ini merupakan satu kebahagiaan yang muncul. Ya. Pengertian kasih philea, ya. Pengertian kasih philea pun sedemikian rupa memberikan satu kebahagiaan. Ya. Karena apa? Kunci dari kasih eros dan kasih philea ini hanya berfokus kepada ya oleh karena ya. Oleh karena kenapa? Karena sesuatu dia mengasihi. Tetapi Paulus sedang berbicara tentang pengertian kasih agape. Maka apa yang diharapkan di dalam kasih agape ini, jemaat maupun setiap orang, setiap pribadi harus memegang teguh, harus memelihara. Ini yang utama. Ini yang utama. Kasih agape yang harus kita pelihara. Ya. Kenapa? Karena ya kasih agape dari ketiga kasih itu, naik mas. Dari ketiga kasih yang ada, kita bisa melihat ya. Dari tiga kasih yang ada, ternyata kita harus memelihara kasih dalam hidup orang percaya itu adalah kasih agape. Ketika setiap pribadi memiliki kasih agape, agapau, yang menjadi bagian, yang menjadikan bagian hidupnya, maka kasih itu akan mewarnai hidupnya lain daripada kasih-kasih yang lain. Nah, apa untungnya bagi kita memelihara kasih agape? Ingat Bapak Ibu, kasih yang luar biasa. Apa untungnya? Kenapa ketiga kasih itu nggak dipelihara bersama-sama? Karena kasih agape mengandung kasih yang abadi, ya, berguna untuk masa kini dan hidup yang akan datang. Itu kasih. Jadi kalau Bapak Ibu memelihara kasih agape, Bapak Ibu memiliki kasih yang abadi, kasih yang tidak pernah padam, kasih yang tidak pernah ditandingi, kasih yang tidak pernah pudar, kasih yang senantiasa dari awal sampai akhir dunia ini akan berakhir. Ini keuntungan kita memiliki kasih agape. Yang kedua, kenapa Anda dan saya mau memelihara kasih agape? Karena kasih agape itu memberikan keuntungan. Keuntungannya apa? Rela memberikan pengampunan. Rela memberikan pengampunan. Sebab menyimpan segala akar kepahitan itu akan menjadikan satu sakit penyakit. Maka milikilah kasih agape itu. Engkau akan murah hati dan mudah sekali untuk mengampuni kepada orang lain. Ya. Mengampuni bukan melupakan, tetapi mengampuni tidak terpengaruh oleh. Ini yang menjadikan satu dorongan Rasul Paulus sedang berbicara masalah rohani. Ya. Dan yang ketiga, apa untungnya Anda dan saya memelihara kasih agape? Yang pertama, kasihnya abadi. Yang kedua, kasihnya memberikan pengampunan. Yang ketiga, kasihnya itu istimewa. Istimewa. Ya, spesial. Dalam ayatnya katakan, karena begitu besar kasih
orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Mas, anunya pelan-pelan saja supaya jelas. Nah, karena apa? Manusia mempunyai masalah, 3 masalah. Ya, masalah yang pertama, dia terpisah oleh Allah. Masalah yang kedua, dia terikat oleh iblis. Masalah yang ketiga adalah masalah dia terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Maka kasih yang ada di dunia ini adalah kasih yang palsu. Kasih yang palsu itu tadi diwujudkan dengan kasih eros, kasih philia, kasih storge, dan kasih-kasih yang lain. Yang jelas bukan aura kasih. Ini yang menjadikan satu dorongan. Maka kalau bapak dan ibu tidak memiliki kasih agape, kasih yang istimewa itu, maka bapak ibu tidak akan menikmati berkat Tuhan. Ini yang menjadikan dorongan. Kenapa Paulus berbicara dari awal tentang penciptaan? Lihat, ya. Tolong Mas, pelan-pelan karena adegannya. Ya. Allah menciptakan manusia, nilainya itu sempurna, kasihnya sempurna. Ya. Tetapi karena ada 3T tadi, terpisah, terikat, dan terbelenggu oleh kuasa kegelapan, maka manusia jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Ya. Ini upah dosa adalah maut. Ya. Dan terus berikutnya, upah dosa adalah maut karena Tuhan mengasihi manusia yang ada di dunia ini yang kasihnya palsu. Tuhan ingin mengembalikan kasih itu kepada kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Hanya Yesus Kristus saja yang mampu memberikan kasih yang sempurna itu. Ya. Hanya Yesus Kristus. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Itu bukti kasih agape yang luar biasa. Dan setiap orang yang tidak percaya akan masuk neraka. Setiap orang yang percaya akan masuk surga. Itu janji firman Tuhan. Karena 12 nabi, 12 rasul yang hanya berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus, Juru Selamat. Dia. Jadi setiap orang yang tidak memiliki kasih agape, kasih yang Allah tawarkan kepada dunia, firman-Nya sudah menjelma menjadi manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan beranak atau diperanakkan, tetapi firman itu menjelma, mengambil rupa, mengosongkan diri, kenosis, mengambil rupa seorang hamba, seorang bayi yang masuk di dalam rahim perawan Maria, dan seterusnya mati disalib, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Nah, kasih agape inilah yang ditawarkan kepada dunia, tetapi dunia menolaknya. Dunia tidak percaya karena dunia mengerti bahwa kasih itu adalah anaknya Yusuf tukang kayu. Mana mungkin dia sebagai Allah. Yesus Isa Al-Masih dilahirkan karena Roh Allah, bukan hasil antara pertemuan sel sperma dan sel telur Yusuf dan Maria. Ini menjadikan gaya hidup Paulus. Kenapa Paulus menekankan akan hal ini? Sebab kalau pribadi ini tidak memiliki kasih agape, pasti dia akan binasa. Next, Mas. Ya, pasti dia akan binasa. Nih, maka untuk menyempurnakan kasihnya manusia berusaha sedemikian rupa, menciptakan agama, menciptakan ilmu pengetahuan, menciptakan filsafat. Semua diciptakan guna menutupi kasihnya. Semuanya itu tidak akan pernah menjadi sempurna karena manusia telah kehilangan kemuliaan
kemuliaan Allah, telah terikat oleh iblis, telah terbelenggu oleh kuasa roh jahat. Agama apapun tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Tetapi pengikut Kristus, siapa pribadi yang percaya kepada Kristus, akan diberi kasih yang nyata, yang lahir di kota Daud, di Bethlehem itu. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Usaha manusia di dunia ini semuanya sia-sia. Tetapi lihat tawaran Allah, ya. Tawaran Allah. Allah menawarkan adanya kasih itu. Allah menawarkan adanya kasih itu kepada dunia ini, supaya dunia ini bisa menyambutnya, supaya dunia bisa menerimanya, dan dunia ini bisa percaya. Maka orang-orang yang ada di dunia ini akan dikembalikan posisinya dalam kesempurnaan kasih. Ya, next mas. Nah, usaha manusia sia-sia, tetapi Allah memberikan pertolongan. Ya, Allah memberikan pertolongan. Jalan satu-satunya adalah kasih Allah yang menjadi bagian hidup setiap pribadi. Tidak ada kasih lain. Tidak ada kasih lain. Allah memberikan kasih itu karena Allah mengasihi dunia ini. Tidak ada jalan lain. Selain kasih agape, kasih Allah, manusia tidak akan sampai kepada surga. Jadi saya kasih dalam Tuhan, ini yang menjadikan satu dorongan buat Paulus. Mengapa Paulus menekankan peliharalah kasih persaudaraan? Ya. Penekanan yang diutamakan oleh Paulus ketika pribadi itu memiliki kasih agape, maka ayat 2, ayat 3 sampai ayat yang ke-13 itu mudah sekali untuk dilakukan bagi setiap orang percaya. Karena apa? Karena itu sifatnya jasmani. Orang yang percaya harus dibangun dalam sifat rohani. Maka setiap orang yang tidak percaya kepada kasih agape, neraka tempatnya. Dan setiap orang yang mau menerima kasih agape itu yang ditawarkan oleh Allah, surga. Maka Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Ibrani lewat surat yang dititipkan oleh Timotius, berkata begini: pelihara kasih persaudaraan. Kalau Anda dan saya sudah menerima kasih itu, kasih agape itu, mari kita pelihara. Jangan sampai kasih itu keluar dari hidup kita. Jangan sampai kasih itu kita tukar dengan hal yang lain. Tetapi kasih itu menjadi bagian hidup kita. Itu menjadikan satu dorongan. Dan ketika Anda dan saya sudah memiliki kasih itu, jangan sekali-kali kasih itu dinikmati secara pribadi. Tetapi kasih itu bagikanlah, seperti malam hari ini membagikan kasih yang luar biasa. Membagi sembako itu hal yang sudah biasa. Membagi beasiswa sudah biasa. Bahkan gereja seringkali membagi pengobatan gratis atau membagi pakaian pantas pakai, itu hal biasa, semua orang bisa melakukan. Tetapi Anda dan saya yang mempunyai kasih agape itu harus cepat atau lambat kasih itu harus dibagikan kepada orang. Sebab kalau tidak mereka akan binasa. Sebab kalau tidak dibagikan cepat atau lambat mereka akan binasa. Ini yang menjadi kata pendorong. Dan kenapa Paulus menekankan akan hal ini? Karena yang utama bukan yang di dunia ini. Di dunia ini hanya sekedar mampir. Hidup Anda dan saya hanya sekedar mampir. Tadi di sini ada konglomerat. Saya yakin mobilnya berapa Pak? Berapa Pak? 2,5. Bapak Ibu tahu nanti kalau bapak konglomerat yang ada di tempat kita tadi meninggal, paling ya mobilnya sewaan, mobil jenazah.
Hewan. Dia nggak akan langsung beli dipakai sendiri, nggak mungkin. Mesti mobilnya sewa. Maka jangan bangga dengan apa yang ada di dunia ini. Kasih eros, kasih filia, kasih sorgi, kasih yang dibangun oleh dunia ini hanya semu, sekejap, bagaikan rumput. Tetapi kasih Allah itu akan mulia selama-lamanya, akan kekal dari awal sampai akhir. Maka genaplah apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Ibrani 13 ayat 1. Ya. Kenapa? Karena di situ memberikan penjelasan yang luar biasa. Ayat-ayat berikutnya, ayat 2 sampai ayat yang ke-13 ya. Itu memberikan penjelasan yang sempurna. Tidak mungkin orang bisa melakukan ini kalau mereka tidak memiliki kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sudahkah Bapak Ibu punya kasih yang ditawarkan oleh Paulus seperti yang ditawarkan kepada jemaat yang ada di Ibrani? Sudahkah engkau memiliki kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan itu adalah kasih agape, kasih yang membangun hidup kita kepada Allah, kasih yang membangun hidup kita kepada sesama. Tanpa kasih itu Anda tidak akan mungkin sukses. Ajaran sepanjang sejarah Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani, dalam dua bagian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ajaran yang utama adalah kasih. Kasih Kristus yang menjadi bagian hidup Anda dan saya. Ya. Nah, apalah artinya kalau Anda dan saya di tempat ini tidak memiliki kasih itu? Apalah artinya? Artinya Anda sedang dalam persimpangan jalan. Karena kasih yang dibangun oleh dunia ini adalah kasih yang sifatnya sementara. Tetapi kasih yang kekal, yang mulia adalah kasih agape itu yang harus menjadi bagian. Sudahkah kita memiliki kasih agape itu di dalam hidup kita? Yang menjadi pertanyaan begini, sudah belum selama ini hidupku memiliki kasih agape? Kasih agape itu adalah kasih di mana Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, lahir ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Bagi siapa yang percaya kepada Dia, kasih agape itu, dan mau menerima di dalam hidupnya, orang tersebut tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup.